Sovereign equality versus global power. Siapa yang sebenarnya menentukan? Hukum internasional dan duel. Selamat datang di channel Hukum Internasional dan Duel. Dalam hukum internasional ada satu prinsip yang terdengar sangat adil, yakni semua negara berdaulat adalah setara. Prinsip ini dikenal sebagai sovereign equality, kesetaraan kedaulatan. Di atas kertas, negara kecil seperti Fiji memiliki kedudukan hukum yang sama dengan negara besar seperti Amerika Serikat. Tidak ada negara yang secara formal lebih tinggi dari yang lain. Namun begitu, benarkah dunia bekerja seperti yang disebutkan tadi? Marilah kita lihat kenyataannya. Dalam ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara memang memiliki satu suara. Namun ketika keputusan penting menyangkut perdamaian dunia dibuat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 5 negara anggota tetap memiliki hak veto. Satu veto saja dapat menggagalkan keputusan global. Artinya, dalam sistem yang mengklaim kesetaraan, ada negara yang memiliki kekuasaan lebih besar dari yang lain. Hal itu baru satu contoh. Dalam ekonomi global, lembaga seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia seringkali dipengaruhi oleh negara-negara donor utama. Dalam perdagangan internasional, negara maju memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dibanding dengan negara berkembang. Dalam penyusunan norma hukum internasional pun, negara-negara besar lebih mudah menentukan agenda. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan mendasar berikut ini. Jika semua negara setara secara hukum, mengapa hanya sebagian yang benar-benar menentukan arah dunia? Perspektif duel
Third World Approaches to International Law memberikan jawaban yang tajam. Menurut Dwell, prinsip sovereign equality seringkali berfungsi sebagai janji normatif. Sebuah ideal yang indah tetapi hidup dalam struktur global yang timpang. Secara formal, kolonialisme memang telah berakhir. Namun, dalam praktek, hubungan kuasa lama tetap bertahan. Hubungan yang tetap bertahan itu difasilitasi melalui mekanisme baru seperti hutang, perdagangan, intervensi, dan institusi global. Dengan kata lain, ketimpangan tidak hilang, ia hanya berganti bahasa. Dulu dominasi dilakukan lewat penjajahan wilayah. Kini ia sering hadir melalui aturan global yang tampak netral. Karena itu, pertanyaan siapa yang menentukan tidak bisa dijawab hanya dengan membaca teks hukum. Kita harus melihat siapa yang mempunyai sumber daya, siapa yang mengendalikan institusi, dan siapa yang suaranya paling didengar. Sovereign equality memberi kita bahasa kesetaraan, tetapi global power menunjukkan realitas kekuasaan. Di antara keduanya, hukum internasional terus bergulat dan bergumul. Apakah ia benar-benar merupakan ruang keadilan bersama, atau hanya cermin dari hierarki dunia? Tantangan terbesar hukum internasional hari ini bukan merumuskan prinsip baru, melainkan memastikan bahwa kesetaraan tidak berhenti sebagai slogan. Karena selama kekuasaan global tetap terkonsentrasi, pertanyaan reflektif ini akan terus menggema. Siapa yang sebenarnya menentukan aturan dunia? Terima kasih.